Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiandita Muza Fitrisani dengan NIM 243209008. Di sini saya akan melakukan presentasi yaitu analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis profitabilitas, yaitu menitik beratkan pada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Kemampuan ini dapat dilihat dari hasil kegiatan operasional perusahaan yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba juga tergantung pada aset yang tersedia untuk kegiatan operasional perusahaan yang dilaporkan laporan posisi keuangan. Dengan memiliki hubungan antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sering digunakan dalam mengevaluasi profitabilitas. Analisis profitabilitas, analisis utama untuk profitabilitas antara lain yaitu yang pertama rasio penjualan terhadap aset, yang kedua tingkatan pengembalian terhadap total aset, yang ketiga tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham, yang keempat tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham, yang kelima laba per saham biasa, yang keenam rasio harga terhadap laba, yang ketujuh dividen per saham, yang terakhir dividen yield. Selanjutnya ada rasio penjualan terhadap aset. Rasio terhadap aset atau ratio of sales of asset merupakan ukuran aktivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Rasio penjualan terhadap aset sama dengan penjualan dibagi total aset rata-rata tidak termasuk investasi jangka panjang. Yang kedua ada tingkat pengembalian terhadap total aset. Tingkat pengembalian terhadap total aset atau rate on total aset mengakui profitabilitas total aset tanpa bagaimana aset didanai. Mempertimbangkan perhitungan adalah sebagai berikut. Tingkat pengembalian terhadap total aset sama dengan laba neto ditambah beban bunga dibagi total aset rata-rata. Selanjutnya ada pengembalian terhadap total ekuitas pemegang saham, yaitu tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham atau return on stockholders equity, pengukur tingkat laba yang diperoleh terhadap jumlah investasi pemegang saham. Perhitungannya sebagai berikut. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham sama dengan laba neto dibagi total ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada tingkat pengembalian terhadap total ekuitas pemegang saham biasa, yaitu tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa atau return on common shareholders equity, mengukur tingkat laba yang diperoleh terhadap jumlah investasi pemegang saham biasa. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Tingkat pengembalian terhadap total ekuitas pemegang saham biasa sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferan dibagi ekuitas pemegang saham biasa rata-rata. Selanjutnya ada laba per saham biasa, yaitu laba per saham biasa mengukur pembagian laba yang diperoleh setiap lembar saham biasa. Harus dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Perhitungannya sebagai berikut. Laba per saham biasa sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi jumlah per lembar saham biasa. Selanjutnya ada rasio terhadap laba, yaitu rasio harga saham biasa terhadap laba mengukur proyek laba perusahaan di masa depan. Seringkali rasio ini ditampilkan pada berita keuangan. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Rasio harga saham biasa terhadap laporan laba rugi sama dengan laba pasar per lembar saham biasa dibagi laba per lembar saham biasa. Selanjutnya ada dividen per saham. Dividen per saham beberapa banyak bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Dividen per saham biasa dilaporkan bersama dengan laba per saham. Selisih antara keduanya merupakan saldo laba yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Dividen per saham sama dengan dividen saham dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Selanjutnya ada dividen yield. Dividen yield pada saham biasa mengukur tingkat
imbal hasil kepada pemegang saham biasa yang berupa dividen tunai. Hal ini penting bagi investor yang tujuan utamanya adalah untuk menerima pengembalian dividen dan investasinya. Perhitungannya sebagai berikut. Dividen yield sama dengan dividen per saham biasa dibagi harga per lembar saham biasa. Selanjutnya ada laporan tahunan perusahaan. Perusahaan publik menerbitkan laporan tahunan yang merangkum kegiatan operasional perusahaan selama tahun sebelumnya dan rencana untuk kedepannya. Laporan tahunan tersebut terdiri atas laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan biasanya terdiri atas yang pertama, pembahasan dan analisis oleh manajemen, yang kedua, laporan pengendalian internal, dan yang terakhir, laporan atas kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya ada pembahasan dan analisis oleh manajemen. Pembahasan analisis oleh manajemen harus disertakan dengan laporan keuangan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berisi tentang analisis manajemen terhadap kegiatan operasional perusahaan saat ini dan rencana ke depannya. Komponen-komponen yang terdapat dalam pembahasan analisis manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis dan penjelasan manajemen mengenai perubahan yang signifikan antara laporan keuangan periode ini dengan periode sebelumnya. Yang kedua, ada prinsip-prinsip atau kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang dapat mempengaruhi investasi laporan keuangan, termasuk dampak dari perubahan prinsip-prinsip akuntansi atau adaptasi prinsip akuntansi yang baru. Yang ketiga, ada penilaian manajemen terhadap likuiditas perusahaan dan ketersediaan risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi modal perusahaan. Yang keempat, ada risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi perusahaan. Yang terakhir, ada model pendanaan di luar laporan posisi keuangan atau seperti leasing yang tidak dimasukkan langsung dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan pengendalian internal. Untuk perusahaan publik adalah kewajiban serta laporan ini mengendalikan internal oleh manajemen. Laporan tersebut menyatakan tanggung jawab yang manajemen untuk menerapkan dan menjaga pengendalian internal. Di samping itu juga harus disertakan laporan dari kantor akuntan publik untuk memverifikasikan kesimpulan manajemen terhadap pengendalian internet. Dan terdapat dua laporan pengendalian internet. Pertama oleh manajemen dan yang kedua oleh kantor akuntan publik yang dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan tahunan. Selanjutnya ada laporan kewajaran dari laporan keuangan. Seluruh perusahaan publik harus melakukan audit independen terhadap laporan keuangan. Kantor akuntan publik yang melaksanakan audit akan mengeluarkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Suatu pendapat dapat menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar kondisi keuangan perusahaan publik dikatakan sebagai pendapatan wajar tanpa terkecuali atau bersih. Laporan dengan opini selain pendapatan wajar tanpa pengecualian mendapat sebuah pertanda atau sinyal bagi pengguna laporan keuangan dan membutuhkan investigasi yang lebih mendalam mengenai penyebabnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.